Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Niat kita ngaji kitab fikih ini kok kitab Safinah, mugi-mugi kanthi niat patos ridho saking ngarsanipun Allah kita sedaya tansah pikantuk ilmu manfaat. Amin. Sehingga kita sareng-sareng barokah ilmu, barokah para guru selamat dunia lan akhirat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Safinatun najah fi ilmi usuluddin wal fiqh ala madhabil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kitab Safinah ini adalah sebuah kitab fikih yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama dan amaliyah serta ubudiyah dalam hal fikih keagamaan dalam bab sholat yang sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Maka dari itu ketika ada sedikit perbedaan dengan madhab-madhab yang lain, bukan berarti hal itu menunjukkan sebuah perbedaan yang berat, namun justru akan mengacu kepada sebuah warna dalam ibadah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bahwa khilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umat Rasulullah adalah sebuah rahmat, maka hargailah perbedaan-perbedaan pendapat di dalam amaliyah ubudiyah, amaliyah yang berkaitan dengan ibadah, sholat pada umumnya, ibadah-ibadah yang lain juga yang biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan sedikit pembahasan yang akan kita kaji bersama, hal ini akan betul-betul menjadikan sebuah keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua, keluarga kita semua, kita semua, dan selamat dunia akhirat. Allahumma Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman, sifate Allah kang maha welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim tur maha welas asih ing dalam akhirat bloko. Di dalam kajian keterangan dari para guru menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat, di antaranya sifat Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang kepada seluruh umatnya, seluruh makhluknya, baik yang beribadah ataupun tidak beribadah di alam dunia ini. Masing-masing diberi rezeki, diberi kecukupan. Mereka yang beribadah pun dijamin kehidupannya, yang tidak beribadah pun dijamin kecukupannya. Namun hal itu tidak akan berlaku besok di hari akhirat, karena Allah mempunyai sifat rahim. Sifat rahim ini hanya berlaku bagi makhluk-makhluk Allah yang mendapatkan kasih sayang akhirat, yaitu mendapatkan sifat asik dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan ampunan, dengan ridho dan surga. Maka dari itu kita di alam dunia tidak boleh iri dengan mereka-mereka yang mungkin mereka tidak beribadah, namun mereka secara pandangan kita dijamin rezekinya, kehidupannya layak, apa yang mereka inginkan tercapai. Namun akan berbeda suasana dengan mungkin yang kita alami. Kita sudah beribadah tapi rezeki pas-pasan,
kita sudah berusaha tapi jodoh ketemu juga. Ya, itu enggak kenyataan. Lain dengan mereka, kehidupan bebas, tidak beribadah, tapi malah pasangan bisa gonta-ganti, menang endi-endi. Dan ya bejane. Namun kita meyakini bahwa sifat Allah itu pasti berlaku untuk kita semua. Allah pasti akan memberikan sifat rahim bagi kita semua. Mudah-mudahan ujian yang kita alami di alam dunia ini justru akan menguatkan iman kita sehingga mendapatkan sifat rahim Allah kelak di akhirat. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabeh puji lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Selayaknya bagi kita semua untuk selalu bersyukur, memberikan pujian kepada Allah, minimal secara lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Secara hati kita merasa bahwa kita adalah makhluk yang disayangi, yang dikasih, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya dengan bersyukur akan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Selanjutnya wabihi nasta'in, wabihi dengan Allah nasta'in kita memohon pertolongan. Secara lahiriah kita memohon pertolongan kepada sesama manusia. Namun pada hakikatnya yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kehendak Allah, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, bahkan kita memohon pertolongan kepada siapapun, bisa jadi orang lain yang menulungi. Tapi ketika Allah menghendaki, siapapun bisa menjadi jalan pertolongan untuk kita semua. Namun hal itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wabihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung kita ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Kita sedaya niki urip tesi teng alam dunya. Tentunipun butuh fasilitas dunia, butuh hidup nikmat di dunia, butuh berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Maka dari itu kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan urusan dunia kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang kedua tidak kalah pentingnya, karena kita sebagai orang yang beragama bahwasanya dunia hanyalah sementara. Tujuan hakikatnya adalah akhirat. Karena barang siapa yang mempunyai dunia tanpa agama maka akan sia-sia. Sebaliknya orang yang punya agama namun tidak melalui dunia mungkin tidak mungkin, karena akhirat pasti melalui dunia. Maka dari itu dunia juga penting untuk kita, tapi yakinlah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Pada hakikatnya yang akan menjadi bekal kita, yang menjadi jaminan kita selamat adalah dengan agama. Maka bagi kita juga wajib untuk mengupayakan keselamatan agama, pengertian agama demi mencapai keselamatan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallalan muga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah, wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Kanjeng Nabi niku dadi pungkasane para nabi sang pemberi syafaat. Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita menjadi umat akhir zaman yang mulia. Karena beliaulah kita menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan bosan, jangan berhenti. Mari kita selalu berupaya kapanpun waktunya, bagaimanapun suasananya, selalulah memintakan sholawat kepada Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umat yang kelak mendapatkan syafaat. Allahumma amin.
Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa alihi lan sholawat salam juga tetap kepada keluarga Rasul, keluarga Nabi, wa sahbihi lan sahabat Nabi ajmain secara keseluruhan. Wala haula lan ora ono daya sumingkir saking durhaka, wala quwata lan ora ono kekuatan ibadah illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah al-aliyyi kang maha luhur al-ngazimi kang maha agung. Kula jenengan pasrah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bahwa kula jenengan iki mboten gadah kekuatan, mboten gadah kemampuan. Kula jenengan namung menungsa biasa, terkadang berhadapan dengan kemaksiatan. Namun secara pribadi kita, baik secara perasaan, syahwat dan keinginan, karepe ya nikmat, karepe ya melu, tapi atas pertolongan Allah, kula jenengan punya kekuatan untuk menghindari. Sisi lain, kula panjenengan sebagai manusia sing kepengin selamat dunia akhirat, kekarepane yang kepengin dadi ahli ibadah, tahajudé kepengin manteng, tadaruse kepengin sing mandan bagus. Kula jenengan boleh ngaji sing mandan kepengin temenanan, tapi pada kenyataannya sing sering muncul rasa bebeh, rasa rasen, wegah dan ora over. Atas kehendak Allah, mudah-mudahan kula jenengan diparingi kekuatan bisa tetap ngaji, bisa tetap ibadah. Sesuatu yang bisa kita lakukan bukan karena kemampuan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari tahwilah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di sini kita tidak akan pernah merasa bahwa kita adalah orang hebat. Kita tidak akan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang ahli ibadah. Justru kita akan merasa bahwa kita adalah seorang pendosa walaupun sandingannya kita. Masalah apa? Ya masalah karena di hadapan kita, ada buku, ada pengertian, tapi pikiran kita yang muncul adalah kemaksiatan, dosa, keinginan yang belum tersampai dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahanlah dengan berusaha kita ngaji, berusaha kita selalu dekat dengan para ulama, mengikuti tuntunan-tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita semua selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanul Islami utawi piro-piro rukune Islam iku khamsatun ana 5. Dipikir-pikir jane ya kayak ngaji bocah TK lah ya. Nah, rukune Islam kan ana 5 ki gemien. Tapi kan terkadang pakai dewek juga ora hafal. Kita belum tentu hafal dengan apa dan maksud tujuan dari rukun Islam itu sendiri. Di dalam kitab ini disampaikan rukun Islam itu ada 5. Ketika kita diberi pertanyaan, "Hei teman-teman, rukun Islam ada berapa?" 5. Bahkan sok dinyanyikan juga oleh teman-teman TK. Rukun Islam yang 5 dan lain-lain. Namun inilah yang kita bahas karena ini sebagai pokok dalam pengamalan agama Islam. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama itu wajib kita ikrarkan secara lisan, kita yakini secara hati, dan kita amalkan secara anggota badan bahwa kita betul-betul meyakini tiada Tuhan selain Allah. Mungkin dalam pengamalannya kita juga masih kesulitan. Dalam pemikiran kita sudah ada tiada Tuhan selain Allah, tapi kita belum tentu merasa tenang dengan adanya Allah. Naik orang anak duit, tapi kita bisa duweni rasa ayem merga duwite akeh nganti cokan kelalen karo Gusti Allah. Nah, inilah yang menjadi problema kita bersama. Kita meyakini asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi terkadang kita tidak merasa tenang karena tidak ada uang walaupun ada Allah. Bahkan sebaliknya, kita akan merasa tenang bila ada uang sampai terkadang lupa kepada Allah. Ini yang perlu kita gali bersama, kita
perbaiki bersama bahwa mari kita betul-betul tanamkan. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Walaupun hal yang lain mungkin kita kekurangan, duit kurang, sebagian bojo duwe, sebagian ya sing ana pengantin anyar barang. Tapi ya ora apa-apa. Yakinilah bahwa tetap Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lain. Aku mbiyen wis urung duwe bojo, siki duwe bojo, ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Siki aku urung milih bojo, ya tetap bahwa Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya pasti ketika Allah menghendaki yang jauh menjadi cekat, sing ora ana dadi anak, sing mikine anak mestine dadine anak. Amin. Seperti kadang-kadang kan dewek suka ngaji Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wallahu a'lam bimuradihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan sesuatu itu pasti berjodoh-jodoh dari segala sesuatu yang kita ketahui, dari diri kita sendiri, dan bahkan dari sesuatu yang belum kita ketahui. Mungkin sing sipir berjodoh karena ngerti nang dijodohnya sih ya. Masalah kayak gue, sing wis ketemu ya alhamdulillah. Sing urung ketemu moga-moga ya gagian ditemukan. Asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan lan sedune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Gandengane syahadat siji jenengane syahadat tauhid ya gue asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya sing nomor loro ya gue kaitane syahadat. Nggih menika syahadat Rasul yang dikatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus bersaksi, menyatakan secara lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota badan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana cara mengamalkan? Cara mengamalkan tentunya kita berusaha untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi sunnahnya. Berbahagialah sing wis sunnah Rasul. Nah, yang mungkin berdoalah dan bersabarlah bagi sing urung sunnah Rasul. Walaupun sunnah Rasul kan itu nikah tok, diane yakeh. Sepitan. Masa mendela-dela sunnah Rasul karo sepit? Yang kontong. Bahwa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa sunnah Rasul itu penting karena itu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad wajib kita ikuti, kita suri tauladani. Satrasipun arkanul Islam wa iqamus shalat. Sing nomor kalih nggih menika nglakoni salat. Dadi wong Islam urung bakal sempurna Islame nek durung nglakoni salat. Makane terkadang kita niku bisa ngarani ana wong ora tau salat. Kayane wong Islam lho, tapi ditakoni wong Islam, senajan Islam KTP-ne. Ya itulah. Jadi wong sing wis Islam tapi urung nglakoni rukune Islam. Mungkin wis syahadat kapan dong pengantenan. Mungkin wis salat kapan orang ngerti. Lah makane wajib bagi kita untuk menjalankan salat 5 waktu. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Syukur di awal waktu dan berjamaah. Umpamane ora bisa ya berjamaah walaupun ora di awal waktu, atau mungkin di awal waktu walaupun urung istiqomah boleh jamaah. Sing penting aja nganti tinggal sholat, sebab tinggal sholat berarti kita meninggalkan rukun sebagai orang Islam. Yang ketiga wa ita'uz zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Di dalam perjalanan zakat ini mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah wajib kita keluarkan ketika mulai masuknya bulan Ramadan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wajib dikeluarkan untuk 1 kepala 1 ukuran zakat. Ukuran zakat fitrah untuk saat ini biasanya berkisar
antara sekitar 2,5 kilogram sampai dengan 3 kilo. Walaupun ada sedikit perbedaan di dalam ukuran, yang paling dirujukkan adalah dengan ukuran sok, yaitu sekitar ukuran tersebut tadi sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo. Yang penting bisa kita amalkan dan itu dilaksanakan setahun sekali. Yang kedua adalah zakat mal yang dihitung dari harta-harta yang kita miliki ketika sudah memasuki nisab dan memasuki haul atau kepemilikan selama 1 tahun. Selanjutnya arkanul Islam yang keempat adalah shaumu Ramadan, menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan karena pada saat ini kita baru saja kemarin menjalankan puasa Ramadan, memasuki bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Kemarin kita sempat berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Dan kita sudah sampai pada bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan kemarin kita pun tetap berdoa, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Tentunya ada niatan untuk melaksanakan kewajiban. Satu, berpuasa di bulan suci Ramadan dan menambah beberapa kesunatan, diantaranya yaitu qiyamul lail, sholat tarawih, sholat witir, tadarus dan lain-lain. Yang kelima sebagai rukun Islam adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke tanah Baitullah, ke tanah haram, ke Mekah bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya. Karena memang ada beberapa hal yang untuk saat ini kita menjalani dan mengetahui bersama, munculnya sebuah pandemi yang disebut virus corona, yang disebut virus COVID-19, yang akhirnya selama hidup kita baru mengalami zaman ini sampai ibadah haji pun sementara ditiadakan. Padahal inilah rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Namun untuk pada tahun ini kita sebagian dari saudara-saudara kita yang seharusnya bisa berangkat belum bisa berangkat. Inilah yang disebut man istata'a ilaihi sabila. Mungkin haji tetap wajib, tapi karena perjalanan tidak memungkinkan, karena ada udzur, dikhawatirkan dengan adanya virus tersebut mungkin justru menjadikan wabah-wabah yang mungkin tidak baik untuk perjalanan dan kelangsungan hidup para manusia. Insya Allah para alim, para ulama, para pemimpin-pemimpin kita lebih bisa dipercayalah untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Dan mudah-mudahan karena kita saat ini juga ikut istilahnya mendengar dan mengikuti hal-hal yang terdampak hal tersebut, kita juga ikut berdoa mudah-mudahan pandemi-pandemi yang ada segera dihilangkan, dijauhkan dari sekitar kita, umat Islam pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya. Amin. Sehingga bisa melaksanakan ibadah seperti biasa, termasuk yang paling penting adalah ibadah haji. Ka'bah bisa dibuka kembali, ibadah haji bisa berlangsung kembali. Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar pangapunten niki para sedulur kabeh belajar ngaji, mbok keterangane ana sing kurang pas, kritik, saran, masukan, monggo panjenengan sampaikan baik secara langsung di dalam lingkup wilayah pondok pesantren Al-Hamdani Panji, atau mungkin melalui teman-teman yang lain, dipersilahkan. Intinya niat ingsun ngalap manfaat, niat ingsun derekaken dawuh guru, niat ingsun kepengin golek ridhone Gusti Allah. Pirang-pirang hal sing mungkin kurang berkenan, kurang pas, mohon dimaafkan. Ketika ada manfaat, mudah-mudahan manfaat tersebut manfaat bagi kita untuk keselamatan dan kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin sementara baru ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam